Jadi kali ini kita bakal lanjut ya buat ngerjain yang namanya e-wallet kita. Jadi sekarang kita bakal, nyobain bikin yang namanya location change. Jadi ini adalah salah satu aspek yang penting juga di dalam sistem, fintech ya, yaitu ketika bukan cuman fintech sih, beberapa sistem juga memang perlu ya, yaitu masalah lokasi login. Jadi di sini gue mau bikin, mekanisme yang mana ketika login baru, berjalan, kita akan ngecek nih, kira-kira sebelumnya ini dia login di mana gitu, supaya kita, bisa ngecek kira-kira login itu merupakan login yang, fraud atau enggak, mencurigakankah atau memang normal. Nah untuk, permulaan kita bakal nyoba yang sederhana dulu nih. Jadi kita bakal coba pakai yang namanya, IP address. Jadi, pertama dia akan ngecek dulu nih kira-kira, sebelumnya dia login pakai IP berapa, misalnya sekarang nih. Jadi gue bakal pakai yang namanya IP API.com ini di sini. Dia akan memberikan kira-kira, latitude dan juga longitude-nya ya. Sehingga nanti ketika yang barunya, login gitu yang baru berapa, kita akan ngecek. Nah, distance kita akan ngecek, perpindahannya, distance-nya, kita juga akan ngecek waktunya. Waktunya dapat dari mana? Waktunya dapat dari terakhir dia login. Sehingga kita akan dapat kecepatannya. Nah, kira-kira kita akan ngecek nih kecepatan dia kira-kira wajar nggak nih dengan jarak sejauh itu, lalu dia akan switch gitu cepet banget. Misalnya jarak dari Jakarta ke Jogja itu 8 jam naik kereta ya, atau naik pesawat berapa jam gitu. Nah, dia dengan ajaib gitu misalnya memiliki kecepatan 3.000 kilometer per jam gitu. Nah, kira-kira itu nggak wajar, makanya kita akan nyebut bahwa loginnya itu merupakan fraud ya. Jadi itu dulu yang kita coba sekarang. Nah, di DB gua nih sekarang gua udah bikin yang namanya login log ya di sini. Lu boleh lihat ya, bentar gua gedein dulu. Kira-kira gue bikin ID ini incremental ya. Jadi kalau lu lihat di dalam SQL-nya generator to ini kali ya. Ini lu boleh di post dulu aja lu untuk bikin ya. Ada ID, ini primary key, ada user ID, ini untuk nge-attack ke user ID-nya ya. Lalu ada juga is authorized. Jadi kalau tiap-tiap apa ya namanya login attempt itu kita akan cek. Kalau authorized berarti dia akan bisa masuk ya. Kalau dia nggak authorized ya berarti emang gagal aja gitu. Kita anggap sebagai fraud. Lalu juga ada yang namanya IP address. Nah di sini ada IP address ya yang login. Lalu juga yang terakhir ada yang namanya time zone ya. Oke bukan terakhir ya. Ada juga yang namanya latitude dan juga longitude. Dan di sini juga ada yang namanya access time. Dia kapan ngakses login tersebut ya, supaya kita bisa ngelihat waktunya ya, jarak antara login sebelumnya dan sekarang. Oke, jadi lu boleh execute dulu aja ya yang query ini supaya kita punya satu table yang sama yaitu login log. Oke, kita coba balik ke codingan di sini ya. Gua akan bikin satu domain dulu ya di sini yang namanya IP checker ya. IP checker bukan ya? Bukan lah, harusnya adalah login log harusnya ya. Login login log ya. Nah, login log ini kita akan ada samain dengan yang tadi ya. Jadi di sini adalah login log merupakan sebuah struct. Ada apa aja? Ada ID tentu aja ya. ID apa tipenya? Ya integer ya. Harusnya sih integer biasa ya. Kalau lu lihat tadi di konsolnya, cuman gue pengen pakai integer 64 aja ya. Lalu di sini jangan lupa pakai tag db ya, supaya apa? Supaya nanti si Goku-nya mengenali kira-kira ID ini akan mapping ke kolom atau ya kolom yang mana gitu ya. Lalu juga ada yang namanya apa aja tadi ya, kita ikutin yang tadi aja. Jadi ada ID, ada juga user ID ya. User ID ini harusnya apa nih? Bentar ya, harusnya integer 64 juga ya.
user ID, lalu juga ada yang namanya is authorized ya. Ini boolean db is authorized ya. Lalu yang keempat ada yang namanya IP address, tentu aja ya, supaya kita tahu nih IP-nya pakai apa waktu login ya. Lalu yang kelima ada yang namanya time zone. Time zone. Nah, ini juga kita akan ngecek juga ya time zone nih. Sebetulnya banyak yang bisa kita cek, cuman gua rasa sekarang untuk sebagai permulaan aja kita bakal checking berdasarkan latitude dan juga longitude-nya ya. Ini gue pakai float 64 ya. Float ya. LAT, lalu EON, float 64 juga. Lalu LON, lalu access time ya. Access time. Time.time db access time ya. Ini gue gedein aja. Oke, biar camel cache ya. Ini bukan camel cache namanya. Oke, jadi ini ya yang akan kita samakan dengan yang ada di DB, harusnya udah sama nih. Lalu kita bikin juga yang namanya repository interface kita ya, kayak biasa, tipe login log repository interface. Nah, di sini apa? Di sini pengen bikin yang namanya find plus authorized. Nah, gini. Kita pengen ngambil authorized yang terakhir, supaya apa? Supaya kita ngecek nih yang terakhir login di mana. Oh, yang terakhir login ternyata di Jakarta. Oke, sekarang dia nyoba login di Amrik gitu ya, tapi jarak waktunya cuma 1 menit. Wah, cepat banget ya, berapa kilometer per jam tuh dia terbang gitu aja, teleport, atau mungkin dia pakai VPN ya. Nah, ya kita harus bisa blok tuh ya, jangan sampai dia bisa masuk ya, karena itu bisa jadi penipuan atau fraud ya. Oke, saya pengen naruh di sini CTX konteks, lalu kita perlu user ID-nya berapa ya. Integer 64, lalu loginnya akan mengembalikan login log dan juga error. Nah, gini ya. Lalu yang kedua, saya juga pengen bikin save ya, CTX konteks ya. Login ya, gini aja, login log, dia akan mengembalikan error. Oke, sip. Terus ngapain lagi kira-kira? Oke, jadi ini yang pertama. Yang kedua, kita bakal bikin interface yang namanya IP checker ya. Untuk apa? Kita akan pakai endpoint ini ya. Jadi kita akan perlu juga bikin domainnya ya, yaitu IP checker gitu ya. Ada tipe IP checker gitu ya, sebuah struct. Apa aja? Ada yang namanya status ya. Nah, ini JSON aja. Harusnya di ini ya, nih apa, di DTO nih ya. Aku pindah dulu aja ke DTO ya. Jadi harusnya ini di DTO nih, karena dia berhubungan dengan JSON. IP checker. Nah, ini aja ya. Oke. Lalu juga ada yang namanya query nih. Query ini harusnya tipenya IP ya. Nah, jadi kalau lu lihat di sini, nah ini query ini adalah IP. Lalu yang ketiga, kita bisa pakai time zone string. Time zone juga ya. Ini merupakan value dari sini juga ya, time zone. Lalu dua yang terakhir ini adalah latitude dan juga longitude-nya ya. Lat, ini adalah float 64 ya. Lalu yang terakhir adalah LON, float 64 juga. Gini ya. Oke, sip. Sekarang kita beralih lagi ke domainnya. Kita mau bikin satu interface, yaitu checker service ya, untuk service-nya. Interface. Ini gue perlu apa aja? Ya, gue perlu cuman query aja ya. Konteks ya. Lalu IP-nya berapa? Dia akan mengembalikan yaitu DTO aja ya. DTO.IP checker yang tadi. Jangan lupa errornya kita balikin juga gitu ya. Oke,
selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita coba implementasi ya, implementasi dari interface yang udah kita buat sebelumnya. Jadi di sini gua mau bikin yang pertama adalah untuk implementasi IP checker dulu aja ya kali ya. Jadi di service ini gue pengen bikin satu file yaitu IP checker gitu. Nah, di sini kayak biasa aja ya. Jadi tipe IP checker service merupakan sebuah struct ya. Ini nggak perlu diapa-apain ya. Gue nggak perlu apa-apa dari luar. Gue bikin function new IP checker ya. Dia perlu apa aja? Ya nggak ada ya. Oke. Tinggal dia akan mengembalikan domain yang namanya IP checker service. Jadi nanti dia akan kayak gini bentuknya ya. IP checker service. Nah, dia akan merah. Kenapa ya? Karena memang belum kita implementasi ya. Nah, ini. Jadi ada satu metode yang harus kita implementasi ya. Namanya juga interface ya. Oke. Jadi ada query, konteks IP dan DTO checker sebagai return errornya juga ada ya. Oke, sekarang kita akan ngapain? Kita akan coba bikin REST client di sini ya. Jadi apa itu REST client? REST client adalah ketika kita memanggil ya, kita sebagai klien ya, kita memanggil IP, kita mengambil service atau kita meminta service layanan ya dari server. Kita bikin URL ya. Karena di sini kalau lu lihat sebetulnya cuma satu doang nih. Bentar gue gedein dulu ya. Jadi sebetulnya kalau lu lihat di sini cuma satu doang nih, cuma satu requestnya yang berubah yaitu IP-nya. Jadi gue cukup pakai fmt sprintf aja ya, sprintf ya. Nah, lu boleh copy aja yang ini ya. Sebetulnya gampang kayak gini nih. Nah, ini doang ya. Jadi ini yang IP ini yang gua akan ubah jadi S. Jadi http ipi.com JSON ya, gue minta JSON lalu S. Nah, ini adalah field yang lu minta. Terus ini gue ganti dengan IP. Jadi koma IP. Nah, gini aja. Lalu selanjutnya ngapain? Selanjutnya gue akan hit API-nya ya. Jadi RSP error yaitu pakai modul dari HTTP ya. http.get ya. Nah, ini sini akan auto load ya. Net HTTP. Ya udah tinggal kasih aja URL-nya apa. Terus kalau error gimana? Kalau error ya udah ya, jangan marah ya. Balikin aja ke sininya ya, ke DTO-nya. Ke yang manggil ya. Bang nih error, ya udah kalau error ya kenapa gitu. Terus ngapain? Ya udah, nanti gue akan refer karena dia sebuah ini ya, sebagai file stream, maka gue akan close ya. Jadi nanti ketika sudah beroperasi selesai fungsinya, kita akan jalankan ini close ini ya, karena dia differ ya. Oke, gue akan ambil bodinya juga ya. Bodinya io.read all ke reader. Readernya apa? Readernya ya respond.body ini ya. Nah, ini. Oke, terus ngapain? Habis itu ya udah tinggal kita coba cek error ya, error atau enggak. Nah, kita copy aja yang ini ya. Nah, ini adalah sebuah byte ya. Harusnya ini adalah byte. Tinggal kita convert aja ke JSON ya. Jadi JSON.Marshall, sorry ya. Marshall, datanya adalah body. Lalu kita akan kemana ya? Misalnya ini ada byte nih, source-nya adalah JSON ya. Kita akan mengconvert targetnya kemana ya? Udah, kita akan targetin ke sini ya. Checker misalnya, error. Nah, kita akan targetkan ke sini. Jadi ini akan pointing ke checker. Oke, tinggal return aja. Oke, sip, mantap ya. Jadi ini harusnya udah bisa buat hit API-nya kalau udah kayak gini aja ya. Terus selanjutnya interface yang akan kita implementasi adalah interface yang terkait dengan tadi ya, yang IP log itu. Bukan IP log ya, login log ya. Login log. Nah, yang login log ini ada beberapa metode ya, ada 2 ya, bukan beberapa. Ini beberapa juga sih sebetulnya. Kayak di sini ada yang namanya login log
repository struct. Kayak biasa gue akan bikin Goku ya, kayak yang lain ya. Database. Lalu di sini dia akan bikin satu method, satu function yang akan menginitiate struct ini. New login log. Di sini lalu kita akan minta parameter database koneksi ya. Nah, ini akan mengembalikan login log repository interface. Tinggal login log repository. DB-nya gue isi dengan goku.new default, jangan lupa koneksinya. Kon ya. Nah, ini. Oke. Mungkin beberapa orang masih bingung ya soal kenapa ya kita bisa balikin ini. Padahal sebetulnya ini adalah sebuah struct. Nah, ini harus teman-teman pelajarin juga ya sebelum masuk ke sini. Kita harus paham bahwa di golang ini kita nggak perlu bilang bahwa A mengimplementasi B, interface B. Kalau di bahasa lain mungkin perlu bilang, tapi kalau di golang nggak perlu. Terus gimana dong caranya kita tahu bahwa ini merupakan implementasi dari ini gitu? Ya, lu cukup mengimplementasi metodenya. Dengan begitu, maka golang akan menganggap struct ini itu mengimplementasi interface ini. Gitu ya. Keren ya golangnya. Jadi kita nggak perlu nih bilang bahwa oh si A ini mengimplementasi si B. Nah, kita cukup secara konkret mengimplementasi metode yang ada di interface ini gitu ya. Oke, pertama find last auto result. Oke, caranya gimana tuh Bang? Caranya pertama kita bikin query dari Goku kita ya. Jadi from login log ya. Kita bikin condition where goku.ex. Nah, ini query dari Goku ya. Hex ini artinya equals ya, jadi pasti sama. Yang pertama user ID. User ID-nya kita cari yang user ID dari parameter kita ya. Lalu yang kedua is auto result-nya itu harus true ya, karena kita pengen cek yang terakhir diperbolehkan login IP berapa, longitude-nya di mana gitu ya. Lalu selanjutnya ngapain ya? Selanjutnya gue pengen order ya, gue pengen ngambil yang terakhir. Ordernya adalah tinggal goku.i ya, pakai kolom yaitu ID. Kita coba di descending aja, karena ID ini increment ya, udah pasti yang paling bawah adalah yang paling baru gitu. Lalu gue akan limit 1 itu. Nah, sederhana ya. Sekarang kalau gitu tinggal ngapain Bang? Ya udah tinggal kita coba execute query-nya. Tapi bentar, gue tutup dulu di sini. Gue pengen nambahin nama di sini ya, login log gitu. Error. Supaya gampang ya. Ini if gitu, error gitu ya. Dataset dot scan struct context GTX, lalu kita akan ambil returnnya atau resultnya ke login log. Kalau errornya tidak sama dengan nil gitu ya, udah tinggal kita balikin aja. Ya jangan marah ya, tinggal balikin aja errornya. Gini ya, tinggal kita nil. Nggak usah nil, gini aja ya. Oke, sip. Dengan begitu kita akan dapat data terakhir yang auto result berdasarkan user ID. Lalu yang ini gimana? Yang save-nya? Ya, yang save-nya tinggal kita bikin aja ya eksekutor. l.db.insert. Nah, insertnya kemana Bang? Ya, insertnya ke login log ya. Tinggal kita set record-nya. Bukan record ya, harusnya row. Goku.record. Nah, ini baru ininya record. Kenapa gue pakai record? Kenapa gak gue langsung aja di sini ya di login log? Karena memang dia ada yang namanya ID di sini ya. ID ini integer 4.
yang mana kita nggak perlu ya, jangan sampai kita insert ID ini. Kenapa ya? Karena memang ID ini akan increment nanti di DB ya. Kalau kita masukin yang ini ya struct-nya langsung, maka ID-nya akan di set 0 terus ya. Itu sebagai default dari value integer ya. Jadi kita nggak boleh ya gitu. User ID kita harus setting satu-satu. Login.user_id. Lalu yang kedua adalah is authorized. Login.is authorized. Lalu yang ketiga yaitu IP address. Login.ip address. Lalu yang keempat yaitu apa nih? Time zone ya. Login.timezone. Lalu yang keberapa nih? Ya, lat login.lat lon, login.lon gitu ya. Oke. Bentar ya. Kayaknya ada lagi ya. Access time ya. Login.access time. Oke. Tinggal kita bikin returning ID supaya ID-nya dapat nih yang terakhir di insert tuh berapa sih sebetulnya ID-nya ya. Lalu kita set executor. Habis itu ya udah tinggal gua akan setting kayak gini ya, executor dot kok gini sih? Executor. Executor aja ya. Lalu scan struct context. Executor ya harusnya. Bentar ya. Gak apa-apa sih sebetulnya, cuman gue nggak enak aja gitu ada garis bawah di situ. CTX lalu login. Nah, kalau di error ya udah tinggal balikin aja errornya. Tapi sebetulnya juga nggak perlu juga sih gini ya, cukup gini aja nih. Jadi cukup kayak gini. Cukup kayak gini aja ya. Return error. Kayak gini ya. Ntar ini gini cukup error kayak gini udah ya kan selesai. Lalu selanjutnya dia ngapain? Ya udah ya selesai ya. Terus apalagi yang perlu kita implementasi? Ya kita perlu implementasi. Ntar kayaknya kita perlu bikin lagi satu lagi dah ya, domain yang namanya FDS. Nah FDS ini kepanjangan daripada, bukan kepanjangan ya, kependekan dari yang namanya fraud detection system. Gue pengen bikin service aja di sini, service interface-nya ya. Yaitu gini, tipe FDS service gitu ya. Dia adalah sebuah interface. Ini adalah cek login ya. Gue pengen login ini dicek kira-kira loginnya berpotensi fraud atau enggak. Jadi di sini ada konteks juga kayak biasa ya. Ada IP address-nya. Adalah sebuah string, IP aja kali ya. IP gitu. String, lalu ada user ID. Integer 64. Dia akan mengembalikan boolean. Kalau booleannya true, maka dia bisa login ya. Lanjutkan login. Kalau false berarti dia atau gini aja deh ya, is authorized gitu ya. Boleh nggak nih kira-kira? Aman ya. Oke. Lalu kita coba implementasi ya. Interface ini kayak gimana caranya? Adalah gini. Jadi FDS aja tuh. Di sini ada kita bikin tipe yaitu FDS service, sebuah struct. Kira-kira kita perlu dua service ya. Satu service, yang satu lagi repository. Yang pertama IP checker service, domain.ip checker service. Lalu yang kedua adalah yaitu login log repository, domain.login log repository. Kayak biasa di sini gue bikin satu function untuk menginitialize struct-nya ya. New FDS ya. Ini aja. Ada IP checker service ya. Checker service domain.ip checker service. Lalu yang kedua adalah login service, domain.login service. Bukan, harusnya login repository ya, salah ya. Login log repository.
Dia mengembalikan apa? Mengembalikan FDS service. Oke. Lalu kita akan return FDS service-nya. IP checker kayak biasa ya. IP checker service. Lalu ada juga yang namanya login log service. Login log repository maksud gua. Terus ya udah ya, tinggal kita implementasi missing methodnya. Ada satu ya. Ini akan jadi metode yang agak cukup panjang ya. Agak panjang atau cukup panjang. Nah, di sini kita ngapain? Kira-kira yang pertama kita akan cek lokasi daripada IP tersebut ya. Jadi location chat. Ada juga errornya ya, kita cek f.ipchecker. Kita coba query ya. Query ctx gitu. IP-nya berapa? Nah, ini kalau misalnya if error tidak sama dengan nil ya, atau location checker itu equals to domain dot kan ya IP checker. Nah, ini bukan domain ya, DTO dia. IP checker. Nah, gini aja ya. Kalau dia error ya udah ya, berarti kita akan sepakat bahwa dia nggak boleh nih, nggak boleh masuk ya. Ya karena memang IP-nya aja gagal gitu ya. Lalu yang kedua kita akan coba bikin DTO ya, new access ini DTO yang baru, bukan DTO domain baru ya. Login log service, login lognya ya. Oke, yang pertama user ID. User ID ini kita akan isi dengan user ID. Lalu ada auto reset ya. Kita akan coba defaultnya false ya. IP address-nya adalah IP. Lalu ada juga yang namanya time zone. Kita ambil dari location check dot time zone. Lalu juga ada yang namanya lon gitu. Dapat dari location check juga titik lon. Lalu ada juga yang namanya lot. Kok lot sih? lat ya. Location dot lat. Lalu ada yang namanya access time. Kita set aja sekarang ya. Time dot now. Oke, habis itu ngapain Bang? Habis itu kita akan coba ambil login terakhir ya. Jadi gini caranya, login atau last login error gitu ya. f.login repository find last auto reset ctx user address-nya. Oke, gini. Kita akan juga coba cek kalau di error ya udah ya. Ini auto reset kita ganti aja f.login log service. Kita akan coba save dengan data yang sekarang ada ya. Berarti dia ada error nih. Gitu ya intinya. Jadi di sini kita akan coba balikan false juga. Kalau dia last loginnya ini, nah ini itu sama dengan domain login log gitu ya. Artinya dia nggak pernah login sebelumnya. Ya udah ya kita anggap sebagai true ya, karena nggak pernah login ya berarti dia secara tidak langsung harusnya itu aman ya. New access ini kita akan coba it auto resetnya kita coba ganti ke true. Baru kita coba simpan. Lalu yang ketiga kita akan coba. Nah disinilah letak pengecekan daripada jarak kita ya. Jadi di sini gue pengen bikin satu util yaitu math ya. Nah ini math gitu aja. Nah di sini gue udah nyontek ya. Sebetulnya gue udah ada satu algoritma untuk ngecek ya di sini. Nah nih. Jadi untuk ngecek jarak atau perpindahannya dari yang lama ke yang baru ya di sini. Jadi balikan ini adalah dalam satuan kilometer ya. Jadi kita bisa tahu perpindahan jarak ini berapa kilometer gitu. Oke. Jadi yang pertama gue akan coba ambil distance jamnya.
jarak atau waktu dari login terakhir ke yang sekarang. Jadi new access ini dot access time dot sub, gue bisa ngecek dari cara kayak gini, last login titik access time. Lalu yang kedua gue akan ngecek distance change. Nah gini ya, util dot get distance. Nah caranya kita ambil yang pertama last login dulu ya, lat last login lon, habis itu new access lat new access lon. Oke. Gini ya. Oke. Sekarang gue coba pengen log dulu aja ya. Log print app gitu ya. Bisa nggak ya? Nah, bisa ya. Ini aja misalnya di hour-nya berapa gitu. D. Lalu di sini juga ada yang namanya distance ya. Jaraknya berapa. Di sini distance hour ini gue akan coba ambil jamnya ya. Lalu ada yang namanya distance change ini udah segini aja. Jadi di sini kita akan pakai rumus kayak tadi ya, ini ya, jarak dibagi dengan waktu ya, untuk mengetahui kecepatan daripada perpindahan ini. Jadi di sini distance change ini kita akan bagi dengan waktu ya, distance hour dot hour. Jadi berapa kilometer per jam ya perpindahan dia nih. Ternyata dia bisa lebih dari 400 km per jam. Saat apa ya? Ya anggaplah bahwa kalau dia melebihi dari 400 km per jam perpindahannya, maka kita akan anggap sebagai fraud ya. Jadi dia nggak boleh melanjutkan loginnya. Return true. False terusnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia nggak itu ya udah tinggal kasih akses selanjutnya. Harusnya aman ya. Oke, harusnya aman ya. Sekarang ngapain Bang? Ya udah, sekarang kita tinggal finalisasi aja. Yaitu di sini di bagian authentication ya. Di sini gue akan ngecek dulu nih. Jadi di sini gue pengen minta lagi satu service tambahan, FDS service namanya. Domain.fds service di bagian out ini ya. Lalu di sini gue pengen tambahan parameter yang lain yaitu FDS service. Domain.fds service. Nah, kayak gini. Lalu di sini tambahan lagi FDS service. FDS service kayak gini. Lalu di bagian sini, kita akan ngecek nih kira-kira kalau misalnya a.fds service is auto result ini nggak ngebolehin, ya udah tinggal kita kasih dia misalnya unauto result atau apalah ya gitu. Nah di sini karena gue nggak bisa simulasi ya sebetulnya gini ya. Di dalam sistem server biasanya itu kita bisa menggunakan IP yang namanya gini. Jadi kadang atau mungkin jarang banget ya kita pakai real IP dari klien ya gitu misalnya. Misalnya gini nih, ini adalah klien ya, kita klien ya. Nah kita akses server gitu ya. Itu jarang, misal servernya ini ya, kita tuh jarang langsung nembak ke sini, tuh jarang banget ya. Ya karena memang gak aman juga servernya nantinya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan biasanya adalah dari sini langsung nembak biasanya ke reverse proxy ya di sini. Nah dari reverse proxy atau dari gateway baru dia akan nembak ke sini. Nah di sini gua akan berasumsi bahwa kita posisinya di sini. Makanya dia akan memforward IP yang namanya x forwarded for. Sekarang kita lagi berasumsi bahwa
X forwarded for ini kita hanya satu IP aja. Jadi di sini gue pengen ngambil berdasarkan ctx get x forwarded for. Jadi nanti IP yang dari klien ini dapat dari sini. Ya sekarang kita kayak gini aja ya. Karena kita nggak bisa juga ya simulasi sekarang pakai cara yang get hostnya. Kenapa? Karena pasti kita aksesnya dapat dari lokal terus gitu ya. Oke. Ntar kurang satu. Apa yang kurang? Ya user ID-nya ya. Nah di sini lu bisa pergi ke authenticate, pergi ke sini. Nah di sini gue akan di service user ini ya, gue akan nambahin satu field yaitu user ID. Nah ini user ID integer 64, JSON-nya strip. Nah gue gak mau nge-expose user ID ini, cuman user ID ini akan bisa dibalikin dari service user ya. Jadi di sini user ID user.id gitu. Supaya gue bisa pakai di sini. Di sini ada token user ID. Nah, ini kalau nggak dibolehin ya udah. Jangan maksa ya. Caranya adalah ctx send statusnya gue pakai berapa kira-kira menurut lo? 401 aja ya. Oke. Sip ya. Kira-kira gini aja. Sekarang kita coba pergi ke main.go. Kita nge-initialize 3 ya, 1 repository, 2 service. Jadi di sini yaitu login log repository dot new login log db connection. Kalau lu lihat di atas ya sama ya kayak biasa, nih harusnya dia auto import di bagian repository ini. Tapi karena kita udah ngimport package-nya jadi nggak perlu ya. Nah, di sini tambahan yaitu IP checker service lalu service.new IP checker. Yang selanjutnya adalah FDS service.new FDS. Dia perlu parameter IP checker service dan juga login log repository ya. Nah, di sini di dalam new out kita cuman masukin FDS service aja. Oke, aman ya harusnya ya. Jadi sekarang coba kita jalankan ya, go run main.go kita. Salah ya, go run main.go. Kita coba pembuktiannya apakah benar jalan atau enggak nih. Jangan-jangan enggak jalan gitu ya. Oke, untuk simulasi gua udah bikin udah dapat 2 IP ya. IP yang pertama adalah IP Jakarta. Di sini lu boleh coba IP yang lain aja ya. Ini gue pakai IP Jakarta, ini adalah IP London ya kalau nggak salah. Jadi coba ya, kita coba login nih di bagian sini. Gue pergi ke login. Nah ini di header gue tambahin yang namanya X forwarded for. Ini gue pakai ini yang atas dulu ya. Lu boleh coba aja pakai cek my IP lu berapa gitu. Nanti login yang kedua lu pakai IP di Singapura atau di Kalimantan gitu yang jauh dengan jarak yang begitu cepat. Nah, dapat tokennya ya. Sekarang kalau kita coba cek di DB kita. Nah, login log ini masuk ya. Is authorized IP address ini, time zone-nya Asia Jakarta. Nah, ini time zone ini juga sebetulnya nanti gue pengen pakai juga ya, teman-teman. Mungkin bisa jadi PR ini. Kira-kira gimana nih? Kita memasukkan parameter time zone ini supaya sebagai pengecekan kita juga. Oh, ternyata time zone-nya ini udah jauh banget nih. Jadi nggak bisa akses login gitu. Kayak di sini time-nya dapat ya. Tiba-tiba entah ajaib kenapa dia masuknya login lagi orang yang lain ya. Tapi dia loginnya di London ya. Nah nih. Kira-kira boleh nggak? Harusnya nggak boleh ya.
Bisa nggak ya? Kok nge-lag deh ya? Oke, unautorized ya. Ternyata pas dicek distance-nya ini jauh sekali ya. Ini nih, nggak nyampe 1 jam, tapi dia sudah berkelana 6.000 kilometer ya. Ini juga salah saya, harusnya bukan D ya, tapi F ya. Jadi di sini gue coba ganti dulu ya mungkin. Jadi di dalam service FDS kita di sini, nah ini gue harusnya ganti nih, bukan ini nih, tapi dia harusnya F. Gini aja ya. Nah juga ini harusnya gue kasih N nih, jangan sampai nanti dia nggak ke bawah gitu ya. Oke, coba lagi ya. Coba cek login lagi gitu. Oke, gue coba cek. Bentar. Yang tadi ya, kita baru ingat yang tadi, kita coba lagi, coba cek dulu. Nah, dapat nih ya, Eropa, tapi is authorized-nya false. Oke. Kita coba login lagi ya. Set di sini dengan IP di London juga. Nah, kita coba cek di sini, ternyata 0,04 jam dia sudah mentransfer densanya sejauh 6.000 kilometer ya. Jauh juga ya. Oke, dia harusnya tetap nggak bisa login. Nah, kalau loginnya pakai IP yang ini gimana? Nah, kita coba cek ya, IP ini gimana nih kalau login. Kita coba send. Harusnya bisa ya. Oh, ternyata tetap gak bisa nih teman-teman. Ternyata dia distance-nya ini 1000 berapa ini? Oh, oke. Sepertinya ada yang salah nih ternyata ya. Untuk menghitung jarak distance-nya ini. Kita coba lihat lagi di sini. Lat, oh bukan lat ya harusnya nih. Harusnya LON nih. Ini ya. Pantesan aja nggak bisa dia ya. Oke. Kita coba lagi untuk make sure ya bahwa ternyata nggak ada yang salah dari code kita nih. Kita coba login lagi di sini pakai IP yang diperbolehkan ya, authorized. Nah, boleh ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini true ya, bisa akses ya. Terus kalau misalnya yang tadi ya, yang di sini ya, kita coba yang IP London. Nah ini, nggak bisa ya. Jadi dia travelnya ternyata yang benar adalah 11.000 kilometer ya. Tadi salah. Dalam jangka waktu segini. Kayaknya dia naik buruk atau naik apa gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman mengenai masalah lokasi login. Sebetulnya nggak terlalu akurat ya kita pakai IP. Banyak faktor yang teman-teman bisa cek ya. Apalagi kalau perbankan itu biasanya dia menggunakan device ya yang lebih bagus, kayak kita menggunakan device ID itu karena memang udah pasti ya yang login ya pakai HP itu gitu. Kalau nanti ternyata ada perpindahan HP ataupun yang lainnya, kita bisa menggunakan yang namanya registration device. Jadi device itu kita registrasi ke dalam sistem kita supaya beberapa ya yang kita akan jadi kelebihannya. Yang pertama adalah kita mencegah multiple login. Karena satu user, satu nasabah itu hanya bisa menggunakan satu HP aja. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa HP tersebut authorized atau enggak dengan cara pengecekan device ID atau biometric yang lain-lain ya. Jadi banyak caranya, cuman yang ini adalah cara yang paling sederhana ya, yaitu menggunakan geolocation daripada IP itu sendiri. Itu aja mungkin. Terima kasih semuanya.